जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan segenap anggota Kebayoran, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di dalam acara Markiji, atau Mari Kita Mengaji. Saya, Rabi Muzaffar, sebagai host pada episode kali ini, insya Allah akan menemani sahur Anda dalam beberapa menit ke depan. Tentu saja, saya tidak sendirian di sini, seperti biasa di acara Markiji, kita menghadirkan seorang narasumber favorit kita semua, yaitu Bapak Maulana Harpan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Sehat, Pak Mubalik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Mubalik, pada episode sebelumnya kan kita sudah membahas ini, Pak, temanya pengaruh amalan jasmani pada tatanan kerohanian. Nah, pada episode kali ini temanya apa nih, Pak? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik tentang sabar ya. Tentang sabar. Dan juga ganjarannya. Iya. Oke. Tentu tengah topik yang sangat menarik, tapi sebelum Pak Mubalik mulai, ada baiknya saya memperkenalkan dulu nih, Pak, bintang tamu kita pada episode kali ini. Nah, pada setiap episode Markiji, kita selalu mengundang bintang tamu untuk mengisi episode-episode Markiji. Jikalau pada episode 2 yang lalu, kita sudah mengundang keluarga Pak Ketua, sekarang kita menghadirkan Wakil Ketua Kebayoran, yaitu Bapak Wahyudi Prasetya. Assalamualaikum, Pak Waket. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, full tim nih ya. Bashir, Kaisya. Alhamdulillah. Saya ada ditemani sama Bashir, sama Kaisya. Bashir. Gimana puasanya Bashir, Kaisya? Udah puasa? Bashir, ya sudah puasa belum? Puasa belum? Udah puasa ya? Iya. Siap puasa. Masih lucu-lucu. Puasanya full. Amin, insya Allah. Amin. Full tim nih ya, Pak Waket nih. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih ya, kita ke narasumber. Pak Mubalik, silakan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jazakumullah senal jaza Kang Abi. Sebagaimana biasa, ya untuk mengawali pembahasan terkait dengan topik sabar ini, terlebih dahulu akan saya tilawatkan ya beberapa ayat di mana topik sabar ini kita ambil dari ruku ke-19 dari Quran surah Al-Baqarah, yaitu dari ayat 154 ya sampai dengan ayat ke-158. Terlebih dahulu akan saya tilawatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Demikian tilawah dari ayat 154 sampai dengan 158. Adapun arti daripada ayat-ayat tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam terjemahan atau dalam Al-Quran cetakan dari jemaah dijelaskan makna ya dari sabar itu sendiri, di mana sabar memiliki beberapa makna, ya, beberapa arti sesuai dengan terminologi ya, bahasa yang terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab, yaitu pertama, tekun dalam menjalankan sesuatu. Kedua, memikul kemalangan dengan ketabahan dan tanpa keluh kesah. Ketiga, berpegang teguh kepada syariat dan petunjuk akal. Keempat, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh syariat dan akal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ayat ini mengandung satu asas yang hebat sekali untuk mencapai keberhasilan. Pertama, seorang Muslim harus tekun dalam usahanya dan sedikit pun tidak boleh berputus asa. Di samping itu, ia harus menjauhi apa-apa yang berbahaya dan berpegang teguh kepada segala hal yang baik. Kedua, ia hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberhasilan, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sumber segala kebaikan. Kata sabar mendahului kata sholat dalam ayat ini dengan maksud untuk menekankan pentingnya melaksanakan hukum Allah yang terkadang diremehkan karena ketidaktahuan. Lazimnya doa akan terkabul hanya bila didampingi oleh penggunaan segala sarana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di ayat pertama ruku ke-19 ini, ya, setiap mukmin diberikan suatu ilmu, ya, atau suatu ajaran, ya, yang demikian luar biasa, ya, yang mesti dimiliki oleh setiap insan. Ya. Jadi sabar ini harus dimiliki dan memang secara fitrati, ya, setiap kita pada dasarnya sudah memiliki potensi untuk sabar. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan dalam filsafat ajaran Islam bahwa sejatinya sabar itu merupakan kondisi tabi'i, ya, dari makhluk, dari setiap makhluk. Ya. Karena pada dasarnya ketika seseorang, ya, setelah menghadapi ujian, setelah menghadapi
cobaan, penderitaan, ya, kemudian dia berkeluh kesah, ya, kemudian dia menunjukkan kekecewaan, yang ketika kekecewaan itu telah terpenuhi, maka dia akan menerima keadaan dengan diam. Ya. Namun dalam pemahaman Islam, ya, sabar itu bukan kondisi yang demikian. Jadi tadi sabar dalam kondisi seperti itu masih mau dari salam sebutkan sebagai kondisi alami, kondisi tabi'i dari setiap makhluk. Dia baru berubah menjadi akhlak, ya, ketika seseorang mampu menempatkannya pada keadaan, ya, pada waktu dan juga kesempatan yang tepat. Ya. Segala sesuatu marah misalkan, ya. Jika marah ini kemudian hanya mengikuti emosi tanpa melihat kondisi keadaan, ya, ataupun waktu, maka ini merupakan suatu akhlak yang buruk. Akan tapi ketika marah ini ditempatkan atau ditunjukkan pada waktu yang tepat, pada kondisi yang dibutuhkan, maka dia bukan akhlak buruk, tapi dia merupakan akhlak yang baik. Ya. Nah, sabar pun seperti ini, walaupun, ya, dia merupakan kondisi alami, ya, atau tabi'i dalam setiap manusia, dia akan menjadi suatu akhlak yang baik, yang kemudian akan mengundang keberkatan, rahmat, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kemudian seseorang sudah bisa menguasainya dan kemudian menunjukkannya di mana atau dalam keadaan dan waktu yang tepat. Ya. Contoh, misalkan dalam hadis, ya, ada diriwayatkan di mana ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Ya, kemudian dia meraung-raung, dia meratapi, ya, dengan melewati batas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sabarlah, wahai ibu, sabarlah. Si ibu ini bukannya malah sabar, kemudian dia malah karena tidak tahu bahwa yang menasehatinya itu Rasulullah, dia mengatakan bahwa apa kamu tidak merasakan penderitaan yang saya rasakan, pergi kamu dari sini. Nah, jadi kemudian setelah beberapa waktu si ibu ini dikasih tahu, ya, bahwa tadi itu adalah Rasulullah. Apakah kamu tidak tahu siapa tadi yang menasehati kamu itu? Ya. Dia adalah Rasulullah, orang yang paling mulia. Ya. Akhirnya dengan rasa malu si ibu ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, katanya, saya sudah bersabar. Kata Rasulullah, sabar itu ketika di awal. Sabar itu ketika di awal. Nah, jadi sabar, ya, itu bukan kondisi kemudian setelah kita letih, setelah kita lelah, ya, berkeluh kesah, ya, setelah kita lelah meratapi, baru kita diam, merasa sabar, ya, bukan seperti itu. Kan tapi sabar itu di awal musibah. Ketika musibah itu dihadapi, maka kita kemudian menerima dengan ikhlas kondisi itu, ya, maka itulah yang dinamakan dengan sabar. Kemudian ayat berikutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari.
Di sini secara sambil lalu umat Islam diberikan suatu atau disajikan suatu contoh ya, tentang orang-orang yang telah melakukan pengorbanan di jalan Allah ya, dengan mengorbankan jiwa mereka ya. Orang-orang yang kemudian tidak beriman menganggap mereka mereka telah mati ya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini tidak. Mereka orang-orang yang telah bersabar menanggung penderitaan di jalan Allah, bahkan sampai mengorbankan jiwanya ya demi Allah, maka mereka sesungguhnya tidak mati. Mereka hidup walaupun secara jasad ya mungkin sudah binasa. Kan tapi ini terbukti dengan bagaimana kemudian kematian para pejuang itu senantiasa memberikan suatu spirit kepada umat yang lainnya itu, atau untuk orang-orang mukmin lainnya itu ya untuk lebih semangat lagi ya dalam melakukan pengkhidmatan, dalam melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dimaknai ahya yaitu jamak dari hay yang antara lain satu, seseorang yang dengan amal yang diperbuat selama hidupnya tidak menjadi sia-sia. Ya. Kemudian kedua, orang yang kematiannya dituntut balas. Ayat ini mengandung suatu kebenaran agung dari segi ilmu jiwa yang diperkirakan memberikan pengaruh hebat kepada kehidupan dan kemajuan suatu kaum. Suatu kaum yang tidak menghargai pahlawan-pahlawan yang telah syahid secara sepatutnya dan tidak mengambil langkah-langkah untuk melenyapkan rasa takut mati dari hati mereka, sebenarnya telah menutup masa depan mereka sendiri. Berikutnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan dalam harta, jiwa, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dijelaskan dalam tafsir kita bahwa ayat ini merupakan kelanjutan yang tepat dari ayat yang mendahuluinya. Kaum muslimin harus siap sedia, bukan saja mengorbankan jiwa mereka untuk kepentingan Islam, tetapi mereka juga harus bersedia menderita segala macam kesedihan yang akan menimpa mereka sebagai cobaan atau ujian. Pada dasarnya kita melihat bahwa adanya ujian, adanya cobaan, itu memiliki dua maksud. Ya. Yang pertama adalah untuk memberikan suatu pemahaman, ya, atau pengetahuan yang baru. Ya, sama misalkan seperti Pak Waket ya, dalam usahanya misalkan ya dihadapkan kepada suatu cobaan dengan bisnis yang sedang dijalani ya, kan pasti ketika kemudian itu didalami, coba diselesaikan, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman, akan mendapatkan suatu ilmu yang baru
bahwa oh harusnya ya supaya tidak terjadi seperti ini saya harus melakukan ini. Oh, atau untuk antisipasi ini saya harus melakukan ini. Jadi nggak adanya ujian, adanya cobaan itu pertama ya memiliki maksud adalah untuk memberikan suatu pemahaman ataupun pengetahuan yang baru. Yang dengan itu kemudian akan menjadikan orang tersebut ya lebih piawai lagi ya, lebih lebih sigap lagi ke depannya ya dalam menghadapi kehidupan. Kemudian maksud kedua dari cobaan itu adalah sebagai alat pengukur diri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ya memberikan tidak akan memberikan suatu ujian tanpa maksud, tanpa sebab ya. Kan tapi dengan dua maksud ini. Yang kedua adalah dengan mengukur keadaan diri, layak atau tidak untuk mendapatkan suatu karunia atau menentukan posisinya. Ya. Sama seperti orang yang menjalani masa pendidikan, ya. Maka untuk naik kelas, ya, dia pasti akan melewati suatu ujian dan ini merupakan suatu merupakan suatu hal yang lumrah ya, bahwa ketika seorang mampu melewati ujian tersebut, maka dia ya akan naik kepada tingkat berikutnya. Dalam hal kerohanian pun sama, ya. Seorang yang beriman tidak akan hanya dibiarkan mengatakan bahwa dirinya telah beriman saja tanpa kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian ya sebagai tahapan ya tangga untuk menapaki jejak kerohanian yang lebih tinggi lagi. Makanya dalam surah Al-Ankabut dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan bahwa amanna, kami telah beriman. Wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Nah, jadi jelas bahwa adanya cobaan, adanya ujian, ya, itu memiliki maksud dan tujuan, ya, yang dengan itu umat manusia akan menjadi lebih paham, umat manusia akan menjadi lebih tahu, dan juga untuk mengangkat mereka-mereka yang memang layak mendapatkan suatu kehormatan, kemuliaan, atau ketinggian rohani di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi di akhir ayat ke-156, jadi firmankan juga wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi ya, di sini dicantumkan suatu hiburan, suatu kabar suka kepada orang-orang yang mampu menjalani segala kehidupan ya dengan kesabaran. Adapun karakteristik ya, atau ciri daripada orang yang sabar itu yang seperti apa, ya, kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kembali. Di sini diberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala yang kita miliki, termasuk diri kita sendiri.
Bila sang pemilik itu sesuai dengan kebijaksanaannya yang tak ada batasnya, menganggap tepat untuk mengambil sesuatu dari kita, kita tidak punya alasan untuk berkeluh kesah atau menggerutu. Maka tiap-tiap kemalangan yang menimpa kita, daripada menjadikan kita putus asa, sebaliknya harus menjadi dorongan untuk mengadakan usaha yang lebih hebat lagi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam hidup kita. Jadi, rumusan yang ada dalam ayat ini bukan semata-mata suatu ucapan bertuah belaka, melainkan suatu nasihat yang bijak dan peringatan yang tepat pada waktunya. Jadi, ya sebagaimana di awal tadi telah saya sampaikan, ya, bahwa kesabaran itu berada di awal, ya. Kesabaran yang berupa akhlak. Ya. Tadi kan saya sebut bahwa kesabaran ini pun merupakan suatu fitrat, ya, kondisi alami manusia. Ya. Akan tapi yang dimaksud di sini yang merupakan kesabaran dalam bentuk akhlak yang mulia itu berada selalu di depan musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asobru indas sodamatil ula, ya, bahwa sabar itu, ya, adalah pada pertama kali mendapatkan musibah. Ya. Jadi ketika mendapatkan musibah, kemudian dia langsung memahami bahwa, ya, apa yang kemudian menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala memang menjadi suatu keputusannya, ya, tugas kita, tanggung jawab kita, kemudian mengikhlaskan apabila itu memang harus diikhlaskan, kemudian mengambil langkah-langkah yang memang jika bisa dan perlu, ya, atas apa yang kemudian menimpa kita, ya. Misalkan ketika ada kematian, ya, saudara terkasih, ya, atau keluarga dekat, ya, maka tentu kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu, ya, bahkan nyawa kita pun merupakan miliknya dan kepadanya akan kembali. Oleh karena itu maka memang tidak ada suatu hal yang kemudian perlu kemudian dikeluhkan. Rata-rata dan memang yang terjadi adalah ketidakikhlasan dalam menerima musibah itu biasanya karena terlalu cinta, ya. Ya. Terlalu cinta yang tidak pada tempatnya, ya. Sama lah misalkan kalau kita memiliki rasa cinta kepada sesuatu, kan kita akan merawatnya. Kita akan merawat, kita akan menjaganya. Nah, tapi kemudian cinta ini tidak diletakkan pada tempatnya, terkadang bisa menjadi suatu musibah, suatu bencana, ya, bagi diri kita ataupun bagi keluarga kita, ya. Oleh karena itu maka kecintaan sejati memang jangan pernah disimpan, ya, kepada wujud selain Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kemudian ketika ada musibah, ketika ada bencana, ya, maka kita akan mengikhlaskan kondisi yang terjadi kepada kita sebut, ya. Nah. Kemudian berikutnya, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka inilah yang dianugerahi berkat dan rahmat
Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka yang mendapat, dan merekalah yang mendapat petunjuk. Jadi ini suatu penggambaran tentang ganjaran dari orang-orang yang sabar tadi. Dikatakan bahwa mereka inilah yang dianugerahi berkat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Terkait dengan ganjaran bagi orang-orang yang sabar, dalam Al-Quran diberikan banyak sekali penggambaran ya tentang ganjaran dari kesabaran ini. Dalam surah An-Nahl ayat 97 misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian dalam ayat Az-Zumar disebutkan, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi ya, sebagaimana rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu wasiat kullasyai'in ya, meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu maka tidak dapat dibayangkan oleh kita bagaimana buah daripada kesabaran ini ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ya demikian memuji orang-orang yang memiliki taraf kesabaran yang demikian tinggi, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran bagimu. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar." Jadi pemberian atau anugerah yang paling baik manfaatnya dan juga lebih luas keutamaannya ya bagi kita adalah sifat sabar. Mudah-mudahan ya kita sebagai orang-orang yang beriman juga mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menerapkan sifat sabar ini supaya kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan tadi. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Ya, mereka itulah ya, yang dianugerahi berkat dan rahmat dari Tuhan mereka. Amin. Allahumma amin. Demikian mungkin ya pemaparan yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Mangga jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan satu pengalaman ya dipersilahkan. Baik, jazakumullah pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Maulana Harpan. Silakan Mbak Waket, jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Maulana langsung. Bertanya kenapa sih? Oke. Ini jazakumullah untuk pemaparannya Pak Mubalik, sangat luar biasa. Ini kebetulan Basir ada pertanyaan. Tadi apa pertanyaannya? Boleh ditanyakan? Apa sih pertanyaannya? Ya. Kenapa bulan puasa kita tidak boleh marah? Kenapa bulan puasa kita tidak boleh marah? Di bulan puasa kita tidak boleh marah. Ya, wah ini pertanyaan luar biasa ini. Nampaknya benar-benar akan full nih puasanya nih. Amin. Basir nggak marah-marah kan kalau di rumah ya? Ya. Marah-marah nggak Basir? Enggak ya? Baik ya. Alhamdulillah. Ya.
marah itu ya Basir bukan hanya dilarang ya ketika puasa saja ya, tapi dalam segala kondisi ya. Tadi memang Pak Mubalik sempat menyebut misalkan marah itu merupakan pada satu sisi memang akhlak yang buruk, tapi pada satu sisi memang bisa menjadi akhlak yang baik jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalkan nih, kalau Basir jadi anak baik, ya penurut, gitu ya. Tapi kemudian ayahnya atau abinya marah sama Basir, nah ini abinya ini marah dari abi ini adalah akhlak yang buruk. Tapi ketika Basir misalkan malas mengerjakan tugas sekolah, ya tidak mau ikut sekolah, tidak mau diajarkan untuk ibadah, maka marahnya abi, marahnya ayah, ya itu menjadi suatu akhlak, menjadi suatu hal yang baik. Karena apa? Karena bermanfaat untuk kebaikan Basir ya. Tapi secara umum ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tagdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Nah, jadi orang yang tidak marah, tidak suka marah, memiliki perangai yang baik, memiliki perangai yang lembut, lagi sabar. Kata Rasulullah tadi, la tagdob walakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Mau masuk surga Basir ya? Ya. Berarti jangan jangan suka marah ya, apalagi sama orang tua nggak boleh. Ya. Kalau sama orang tua bilang saja nggak boleh. Ya. Harus benar-benar menggunakan kata yang lembut, yang penuh kasih sayang. Ya. Sudah terjawab belum? Sudah. Thank you. Thank you. Oke. Aisyah, pertanyaannya. Oke, Syah juga ada. Silakan. Malu katanya. Malu. Saya mau bertanya ini Pak, Punten. Enggak. Terkait ayat 156-nya. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, mungkin ada sedikit meleset sedikit pertanyaannya, tapi masih bersinggungan lah, berhubungan dengan sabar ya Pak. Dalam arti gini, ketika orang yang sedang tertimpa sakit, baik itu ringan, berat, yang terutama yang berat ya Pak, itu seringkali kita menghubungkan bahwa ya pasti akan disampaikan bahwa Anda harus sabar. Tapi sisi lain sering juga disinggung bahwa orang yang sedang sakit itu akan diampuni dosanya gitu. Apa memang ada korelasi di antara sabar, sakit itu dan pengampunan dosa, istilahnya seperti itu? Iya. Jazakumullah khairan jaza. Wah, pertanyaannya. Jadi bukan korelasi mungkin ya. Tapi memang dalam salah satu hadis ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mendatangi salah seorang sahabat yang sedang sakit ya. Saya lupa sakitnya apa, sakit panas yang sangat ya, demam yang sangat atau apa, yang pasti seorang sahabat itu mengerang-erang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian menyampaikan kepadanya, sabarlah wahai fulan, ya, maka sakitmu akan menjadi magfirah atau pengampunan
bagi kamu. Ya. Jadi memang ada hadisnya seperti itu. Oleh karena itu maka memang dan banyak riwayat ya yang menyebutkan beberapa kisah seperti itu. Oleh karena itu maka sakit ya juga merupakan suatu musibah yang juga kemudian kita penting menyikapinya itu juga dengan penuh ketabahan, kesabaran ya, supaya kemudian ya tadi di antara keberkatan-keberkatan sabar itu menjadikan apa yang kita alami, cobaan yang kita hadapi atau sakit yang kita rasakan itu ya berbuah menjadi suatu ganjaran. Ya. Apakah melalui dosa kita ya akan diampuni ataukah kedudukan kita secara rohani akan diangkat ya. Wallahu a'lam ya, yang pasti memang Rasul riwayat tentang itu ya itu bukan hanya suatu kisah tapi memang dalam beberapa hadis ada disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk orang yang sakit ya kemudian beliau pernah memberikan nasihat seperti itu bahwa sakitmu akan berbuah pengampunan, penghapusan dosa-dosa kamu yang lalu. Itu Pak Wakat. Jazakumullah Pak. Jazakumullah sanal jaza. Ada lagi yang mau tanya? Kaisya nggak jadi nanya? Kayaknya mau tanya lagi nggak? Tanya deh. Iya. Kenapa? Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus puasa? Iya. Pak, kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus puasa ya? Oke, Basir. Ya, kenapa kita harus puasa? Ya, sebagai orang yang beriman, ya, kan kita punya petunjuk, ya, kita punya kitab petunjuk, ya, kitab sebagai hidayah, ya, petunjuk kehidupan kita, ya, yaitu Al-Quran Karim, ya, sebagai syariat terakhir, ya, petunjuk bagi kehidupan kita supaya kita selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di antara perintah-perintah yang perlu dijalankan oleh orang-orang yang beriman, di antaranya adalah puasa, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, ya. Jadi di sini disebutkan di antara tujuan untuk menjalankan puasa itu adalah untuk meraih ketakwaan, ya. Takwa itu apa sih Pak Mubalik? Ya, takwa itu adalah kondisi di mana ya kita ya senantiasa ya memautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, amal-amal yang buruk, ya, yang dapat menjerumuskan kita kepada dosa. Makanya dalam puasa kita dilatih, ya, walaupun Basir di rumah, di dapurnya atau di kulkasnya banyak makanan yang lezat, ya, ada es krim, ada apa lagi, ada Susu. cake, ya, ada susu,
Ya, tapi karena kita berniat menjalankan puasa, kita berniat menahan lapar dan haus ya dari terbit matahari sampai terbenamnya ya, walaupun itu halal bagi kita karena punya kita ya, tapi tidak kita konsumsi. Supaya apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Nah, ya, untuk itu maka sabar yang kita bahas ini pun merupakan suatu hal yang penting. Ya, kita miliki sebagai bekal untuk menjalankan puasa. Ya, karena mau tidak mau selama 30 hari ya kita harus membatasi ya atau mengatur jam makan kita ya. Jadi makan sarapan paginya dipindah jadi sebelum subuh ya, sahur, kemudian nanti siangnya tidak makan sampai maghrib ya. Ini sebulan, bayangkan 30 hari. Makanya perlu sabar supaya bisa menjalani puasa dengan baik ya. Nah, dari menjalankan puasa selama 30 hari itu, maka kita akan muncul dalam diri kita suatu tanggung jawab untuk senantiasa ya menjaga janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga niat-niat baik kita demi Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang milik kita saja menjadi haram jika kita sudah niat untuk melaksanakan puasa. Ya. Tapi ya untuk Basir usia masih 7 tahun ya. Boleh belajar tapi jangan dipaksakan ya. Karena kewajiban untuk melaksanakan puasa itu ya itu menunggu balik ya. Dalam usianya sudah cukup gitu ya. Basir masih masa pertumbuhan, ya khawatir nanti jika dipaksakan melaksanakan puasa, ya nanti akan mengganggu tumbuh kembang Basir ya, baik segi fisik maupun mental. Oleh karena itu, belajar saja dulu ya. Coba ya, sehari ya, boleh ya. Ikut sahur aja, ikut sahur ya. Itu langsung sarapan pagi ya. Iya. Bisa kumpulan. Ya, jazakallah khair Basir. Oke. Baik, jikalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin waktu yang sudah mepet mesti sudah kita akhiri. Pak Mubalik, bagaimana Pak Mubalik? Mangga Kang Abi. Pak Waket, bagaimana? Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke deh, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah episode Markiji pada kali ini harus berakhir karena berhubung waktu kita sudah cukup panjang. Pada episode kali ini dari kajian Pak Mubalik kita sudah mempelajari makna sabar, menekankan untuk bersabar, tujuan dari bersabar, maksud untuk bersabar dalam cobaan dan menghadapi ujian, ciri-ciri dan kriteria orang sabar, kenapa kita tidak boleh marah saat puasa dan juga kenapa seorang muslim harus puasa. Sungguh kajian yang sungguh luar biasa dari Pak Maulana Harpan. Sebelum saya tutup episode Markiji kali ini, izinkan saya mengucapkan jazakumullah azanal jaza kepada narasumber kita, Pak Maulana Harpan. Jazakumullah, Pak. Jazakumullah khair. Dan juga jazakumullah kepada Pak Waket dan sekeluarga. Jazakumullah, Bashir, Kak Aisyah. Baik, tidak lupa juga saya mengucapkan jazakumullah azanal jaza kepada para penonton yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jazakumullah. Dan sampai jumpa pada episode Markiji lain yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.
जो खाक में